Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu dalam program Saat Teduh Malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Mari saudara-saudaraku, kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui Saat Teduh Malam bersama saat ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sungguh besar rahmat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ini. Malam hari ini kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Maka perdengarkanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Hati kami siap diisi dan dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita saya pilih dari Injil Markus pasal 16 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan, ada kisah menarik di balik peristiwa Paskah pada pagi-pagi benar. Peristiwa yang akan terus dikenang oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ketiga perempuan ini telah mempersiapkan rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Lalu saat matahari terbit pada pagi hari pertama minggu itu, mereka pergi menuju ke kubur Yesus. Di tengah jalan, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu ini bagi kita?" Ini pertanyaan yang menarik untuk kita gali lebih dalam lagi. Pertanyaan yang secara reflektif bisa mewakili pertanyaan abadi dari setiap insan di muka bumi ini. Siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Ketiga perempuan ini pastilah tidak sanggup untuk menggulingkan batu yang menurut para ahli tafsir beratnya berkisar 1 sampai 2 ton. Dan kalau kita baca penuturan
kisah Injil, maka di kubur Yesus itu juga ada prajurit yang berjaga-jaga. Jadi dari segi kemampuan, perempuan-perempuan ini dengan kekuatan yang mereka miliki tidak akan bisa menggulingkan batu itu dari kubur. Lalu ditambah dengan pengawalan dari prajurit, maka tidak sembarang orang yang bisa menggulingkan batu itu. Maka pertanyaan dari ketiga perempuan ini, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang bisa menggulingkannya. Dan batu besar itu seolah-olah menjadi penghalang bagi mereka untuk menyatakan cinta kasih mereka kepada Yesus. Batu itu seperti memisahkan mereka dari Yesus. Yang menarik saudara-saudara adalah ketiga perempuan ini terus berjalan. Walau mereka sadar bahwa ada batu besar yang tak tergulingkan. Dan kerinduan mereka, kecintaan mereka kepada Yesus, bahkan tidak mampu bisa dihentikan oleh batu besar yang tak tergulingkan itu. Mereka terus berjalan, mereka terus bergerak maju, tidak surut dan mundur ke belakang. Meskipun mereka sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggulingkan batu itu. Saudara-saudaraku, cinta yang besar kepada Yesus tidak pernah bisa dihentikan oleh batu sebesar apapun juga. Pengabdian dan pelayanan yang tulus kepada Yesus sesungguhnya tidak akan bisa dihalangi oleh apapun juga. Karena orang-orang yang dipenuhi dan diliputi oleh cinta kasih yang tulus akan selalu menemukan cara dan jalan untuk menyatakan cintanya, pengabdiannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, batu besar apa yang sedang merintangi perjalanan kehidupanmu? Batu besar apa yang sedang berdiri kokoh di tengah-tengah jalanmu menuju impian yang engkau akan raih di tengah-tengah kehidupan ini? Jangan takut. Teruslah bergerak, teruslah melangkah. Jangan sampai persoalan, tantangan, masalah yang besar justru mengubur impianmu untuk mengupayakan hidup yang lebih baik lagi. Ketiga perempuan ini sadar bahwa mereka lemah, tapi mereka terus bergerak maju. Mereka terus berjalan menuju kubur Yesus. Maka teruslah berjalan. Meskipun di depanmu ada banyak rintangan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Kita tidak pernah tahu bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita ini. Yang saudara-saudara dan saya perlu lakukan adalah teruslah berjalan, teruslah melangkah, teruslah berjuang, kerahkan seluruh potensimu. Sebab meskipun ada batu yang tak tergulingkan, tapi kisah pasca di pagi hari yang benar menyatakan bagi kita bahwa cara Tuhan menyatakan kuasanya itu luar biasa. Maka jangan takut, jangan ragu, berjalanlah, melangkahlah, berjuanglah untuk hidup yang lebih baik lagi. Teruslah berjalan, meskipun di depanmu ada batu yang tak tergulingkan. Amin.
langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, jika Engkau memimpin langkah kami, dan jika Engkau memegang tangan kami, maka tenanglah hati kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami sadar bahwa ada banyak batu besar yang tak tergulingkan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Batu-batu besar yang dengan kekuatan dan kemampuan kami tidak mungkin untuk kami atasi. Tapi kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, maka kami akan dimampukan untuk terus mengayunkan langkah kaki kami ini, meraih hal-hal besar di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini. Maka pimpinlah kehidupan kami ini ya Tuhan. Teruslah pegang tangan kami, supaya kami mampu untuk terus memperjuangkan kehidupan yang lebih baik lagi di tengah-tengah kehidupan kami. Bulatkan dan teguhkan tekad dan semangat juang kami untuk tidak mudah putus asa, untuk tidak mudah merasa pesimis, tak kala kami berjumpa dengan batu-batu besar yang tak tergulingkan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Jangan biarkan persoalan, rintangan, tantangan, pergumulan yang besar mengubur mimpi-mimpi kami untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik lagi. Hikmat-Mu kiranya terus beserta dengan kami, supaya kami boleh terus berjalan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, dalam langkah juang kehidupan kami. Kiranya rahmat Tuhan terus beserta dengan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus,
Tuhan kami. Amin.